Tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan KKN Tim 2 Undip tahun 2020 memanglah berbeda dari yang lainnya. Adanya pandemi COVID-19 mewajibkan mahasiswa KKN melakukan kegiatannya secara mandiri di kampung halamannya masing-masing. Ini adalah waktu di mana mahasiswa KKN mengikuti upacara penerjunan secara online melalui channel YouTube P2 KKN Undip. Selamat datang untuk adiknya yang KKN di Desa Ngaros. Selamat bertugas untuk menjalankan aktivitas atau tugas dari kampus. Semoga dalam menjalankan tugasnya nanti bisa selesai dan bisa diterapkan di masyarakat dan bisa sukses dalam studi ataupun nanti dalam bekerja. Desa Ngarus. Desa Ngarus merupakan salah satu desa yang berada di tengah kota, tepatnya di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Secara administratif, Desa Ngarus terbagi atas 1 RW dan 8 RT. Secara geografis, Desa Ngarus berbatasan langsung dengan Desa Sidokerto di sebelah utara, Kelurahan Patilor di sebelah timur, Kelurahan Pati Kidul di sebelah selatan, Desa Puri dan Desa Winong di sebelah barat. Luas wilayah Desa Ngarus sebesar 29.634 hektar are, yang terdiri dari 6.822 hektar are lahan untuk jalan, 21.812 hektar are untuk perumahan, dan 1 hektar are untuk ruang fasilitas umum. Sedangkan jumlah penduduknya sebesar 1.329 jiwa yang terdiri dari 476 kakak dengan jumlah laki-laki 651 orang dan perempuan 678 orang. Adapun mata pencaharian warga Desa Ngarus, yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau PNS, Tentara Nasional Indonesia TNI dan Polri. Kemudian ada wira swasta juga. Selain itu, infrastruktur dalam bidang pendidikan yang pertama ada TK Pertiwi 3 Pati, TK Kemala Bayangkari 43 Pati, SD Negeri Ngarus 2 Pati, dan SMK Negeri 1 Pati. Kemudian adapun infrastruktur dalam bidang kesehatan di Desa Ngarus yang pertama adalah rumah bersalin,
puskesmas, rumah sakit marga husada atau disingkat DKT, kemudian juga ada beberapa tempat ibadah seperti gereja, musola, dan Masjid Nurul Iman yang digunakan masyarakat Desa Ngarus untuk beribadah sehari-hari. Kemudian ada pun bukti sejarah yang masih dilestarikan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa. Yang pertama ada kantor Kodim, kantor CPM, Satlantas Kota Pati, Gedung Juang Pati, Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Pati, adapun UMKM di Desa Ngarus yang pertama adalah produksi kecap manis Cap 3 Keong, di mana proses produksinya masih tradisional, yaitu dengan menggunakan kayu bakar dan juga terkenal memiliki rasa gurih, kental, dan manis. Selain itu juga kecap manis Cap 3 Keong tidak menggunakan 4P. Yang kedua adalah produksi kopi lalat. Masih sama, yaitu dengan menggunakan cara tradisional. Untuk kegiatan KKN di desa sendiri, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, permasalahan di Desa Ngarus terkait COVID-19 dan tujuan SDGs adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya cuci tangan pakai sabun. Kemudian adalah cara melakukan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan sabun cuci piring untuk cuci tangan. Nah, yang pertama ini saya mengajarkan tentang 6 langkah cuci tangan kepada warga Desa Ngarus yang dilakukan secara door to door pada setiap rumah warga. Program ini bertujuan agar masyarakat Desa Ngarus dapat menerapkan 6 langkah cuci tangan dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat mempraktikkannya dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah tercapainya tujuan SDGs, yaitu hidup sehat dan sejahtera melalui peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada setiap keluarga di Desa Ngarus sebagai upaya pencegahan COVID-19. Masyarakat diajarkan secara langsung dengan media poster serta video pembelajaran yang diberikan melalui WhatsApp pribadi. Nah, ini adalah contoh 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar yang dilakukan oleh salah satu warga di Desa Ngarus. Kemudian kegiatan KKN yang kedua adalah pembuatan sabun cuci tangan. Pembuatan sabun cuci tangan dari sabun batang dan garam untuk menggantikan sabun cuci piring yang digunakan untuk cuci tangan. Program ini bertujuan untuk mengurangi efek samping dari penggunaan sabun cuci piring untuk cuci tangan, seperti kulit kering, panas, gatal hingga iritasi, dan menimbulkan alergi. Selain itu, masyarakat Desa Ngarus diharapkan dapat membuat sabun cair untuk cuci tangan secara mandiri dengan bahan dasar sabun batang dan garam dapur yang mudah dijumpai, memiliki harga yang ekonomis dan berkualitas. Ini adalah cara dalam pembuatan sabun cuci tangan yang akan dibagikan kepada warga Desa Ngarus.
telah membuat sabun cuci tangan, dilanjutkan dengan pembagian sabun cuci tangan dilakukan secara door to door pada setiap rumah warga di Desa Ngarus. Pencerdasan masyarakat ini dilaksanakan dengan media buklet yang berisi pentingnya cuci tangan pakai sabun dan cara pembuatan sabun cuci tangan yang dibagikan kepada setiap warga di Desa Ngarus. Adapun kegiatan lain yang ada di Desa Ngarus, yang pertama adalah Posyandu Balita. Posyandu Balita ini dilakukan setiap tanggal 10 di Desa Ngarus. Sebelum cek kesehatan, setiap peserta diwajibkan untuk cuci tangan dan ukur suhu badan. Kemudian melakukan pendaftaran di meja 1, penimbangan di meja 2, ukur lingkar lengan atas, ukur panjang badan dan tinggi badan, kemudian yang di meja 3 adalah pencatatan, di meja 4 penyuluhan dan pemberian PMT, kemudian di meja 5 pemeriksaan bayi, ibu hamil, KB, dan imunisasi. Program pemberian vitamin A dan obat cacing adalah program pemerintah yang dilaksanakan pada bulan Februari dan Agustus. Kemudian yang kedua adalah Rapat Karang Taruna. Rapat Karang Taruna ini dilaksanakan dalam rangka revisi kepengurusan Karang Taruna periode 2020 hingga 2025, serta pembentukan MPKT. Kemudian yang ketiga adalah Lomba Cipta Menu B2SA dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Lomba ini diikuti oleh ibu-ibu PKK Desa Ngarus mulai dari RT 1 hingga RT 8. Lomba Cipta Menu B2SA ini bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Pemenang lomba B2SA adalah RT 4 sebagai juara 1, RT 7 sebagai juara 2, dan RT 3 sebagai juara 3. Yuni Rosiana berhasil menciptakan sabun cair. Itu sangat bermanfaat untuk warga kami dan bisa memberikan ilmu-ilmu baru tentang kebersihan, seperti cara cuci tangan yang baik, menjaga kebersihan lingkungan, dan kemarin ikut pembagian masker ya. Itu sangat terima kasih akan adanya Mbak Hayuni. Kami sangat berterima kasih dan sangat bermanfaat sekali, dan semoga KKN selama 40 hari ini bisa segera untuk mengurus skripsi dan semoga lulus dengan nilai yang terbaik. Bismillah, mudah-mudahan. Terima kasih Mbak Hayuni. Tidak hanya terputus untuk KKN aja, jadi ada kesinambungan. Kalau misalnya adiknya sudah selesai KKN, nanti bisa diterapkan di masyarakat ataupun membantu dalam kegiatan posyandu ataupun kegiatan pemerintahan desa.